Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala manittaba'al huda, dan keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk-petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin hadirat, as-saimin saimat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, dan sahabat LTTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nggak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak memberikan nikmat-nikmat besarnya kepada kita semua. Tahukah kita ketika Allah ingatkan kita dengan kalimat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian memang mencoba menghitung-hitung nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, la tuhsuha, kita nggak akan sanggup menghitungnya. Kenapa? Amat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Begitu besar hamparan-hamparan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Namun lagi-lagi kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. Bayangin. Dari banyak ada 6 miliar manusia di muka bumi ini, sedikit yang bersyukur kepada Allah. Apakah kita yang termasuk dikategorikan yang tidak bersyukur kepada Allah? Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah takdirkan kita sebagai seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita bersyukur kepada Allah. Kita sama-sama mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sosok yang sangat luar biasa, apalagi di setiap harinya kita mendengarkan sirah nabawiyah, apalagi kita mendengarkan bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, apalagi kita mengetahui bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok pemimpin yang sangat luar biasa. Sang murabbi, sang pendidik, membentuk sebuah karakter pada kader-kader calon pemimpin umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sangat bijak ketika melihat sebuah permusuhan, ketika melihat sebuah permasalahan, ketika melihat sebuah pertikaian yang ada di hadapan Rasulullah, tapi Rasulullah menyikapinya dengan bijak. Ini luar biasa. Apalagi kemarin saya gambarkan tentang bagaimana ketika Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi, alasannya kenapa dirahasiakan, karena memang ini ada sebuah strategi yang sangat luar biasa yang diatur oleh Rasulullah dengan teliti agar langkahnya ini rapi. Jadi kalau memang sekedar buat dakwah aja, Rasulullah bisa lakukan dengan berkoar-koar di depan Ka'bah yang ini tahu banyak orang yang mereka akan mendengarkan. Tapi Rasulullah yakin bahwa akan ada sebuah perintah dakwah ini memang harus terang benderang, harus terang-terangan, harus dipublikasikan. Tapi untuk awal-awal memang harus secara sembunyi-sembunyi. Bahkan di saat itu yang awalnya kumpul di rumahnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, karena semakin banyak orang yang mengikuti Rasulullah SAW, para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, para keluarganya, para teman-temannya dan lain-lainnya. Kemudian pindah ke Darul Arqam, yang saat itu kenapa harus pindah ke Darul Arqam? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sholat sembunyi-sembunyi kemudian dicemooh, dimaki-maki, dicaci oleh segerombolan kaum kafir Quraisy. Nah, akhirnya terjadi sebuah pertumpahan darah. Awal mula pertumpahan darah di dalam dakwah Islam, yakni di saat Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat yang lainnya ketika sholat secara sembunyi-sembunyi kemudian dicemooh oleh segerombolan kafir Quraisy. Nah, kisah ini sebenarnya menjadi sebuah kisah yang sangat luar biasa yang ini bisa berefek kepada karakter kita di dalam hidup menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ada hal yang penting yang kita harus sama-sama simak dan kita perhatikan bagaimana sosok Nabi Muhammad dan pengaruhnya dalam mencetak kader kepemimpinan. Nah,
Sebagaimana kita tahu bersama bahwasanya Darul Arqam adalah madrasah, lembaga pendidikan pertama dan terhebat sepanjang sejarah manusia. Jadi kalau kita mau tahu madrasah terbaik di dalam kehidupan kita apa? Darul Arqam. Kenapa? Karena ini adalah lembaga pendidikan pertama terhebat sepanjang sejarah manusia. Kenapa tidak? Kenapa dikatakan terhebat sepanjang sejarah manusia? Karena guru di madrasah ini adalah hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, guru seluruh manusia. Adapun murid-muridnya adalah para juru dakwah. Kita tahu siapa di sana? Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in, ada Ubaidillah Al-Jarrah, ada Ubaidah Al-Jarrah, ada Zubair bin Awam, ada Thalha bin Ubaidillah. Ini para juru dakwah yang sangat luar biasa. Dan bahkan para pemberi petunjuk, bahkan para pemimpin robbani yang membebaskan manusia dari belenggu penghambaan kepada selain Allah, serta membebaskan dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Jadi setelah Allah mendidik mereka secara langsung dengan pendidikan yang belum pernah ada sebelum dan setelahnya di Darul Arqam, inilah Rasulullah berkesempatan mendidik orang-orang yang kelak menjadi para pengemban panji tauhid, jihad, dan dakwah. Dan mereka sukses menundukkan Jazirah Arab dan berhasil melakoni berbagai penaklukan dan ekspansi besar dalam kurun waktu setengah abad. Jadi memang ada sebuah kemampuan Nabi dalam menjaring dan memilih suatu elemen masyarakat yang diperlukan sebagai fondasi bagi berdirinya sebuah negara Islam. Jadi memang gak perlu diragukan lagi. Sebagaimana diriwayatkan, beliau hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk memberikan pendidikan kepada para sahabat beliau. Berapa tahun? 3 tahun. Di samping itu, beliau juga memberikan pendidikan dan persiapan yang membuat mereka cakap untuk menerima tampuk kepemimpinan dalam melanjutkan misi dakwah. Mengemban risalah dan menebarkan dakwah adalah tugas agung yang hanya bisa ditunaikan oleh kader-kader pilihan. Jadi memang tugas agung ini dalam dakwah ini hanya orang-orang yang bisa terpilih sebagai sebuah kader-kader pilihan. Pemimpin berjiwa besar serta para dai yang tangguh. Ya, apakah kita termasuk orang-orang di antaranya? Semoga saja Allah catat kita sebagai seorang yang memang Allah takdirkan kita menjadi seorang yang mengemban dakwah ini, dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat mengajak mereka untuk tidak lagi ada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di samping itu, di Darul Arqam merupakan kampung militer untuk melatih para pejuang yang dididik secara militer dan hierarkis, sebagaimana yang ada di dalam sebuah disiplin kemiliteran. Namun militansi yang ditanamkan kepada mereka enggaklah bersifat keduniaan, namun berdasarkan keimanan yang teguh yang membuat para milisinya sanggup yang untuk gugur syahid membela agama Allah di medan jihad. Jelasnya talaki atau kegiatan belajar mengajar di sini yang terjadi di Darul Arqam semakin membulatkan tekad, mempererat pertautan hati, serta mendorong para anggotanya rela berkorban untuk kepentingan agama. Jadi memang luar biasa. Sebelum mereka melakukan i'dad dalam berjihad, dalam berdakwah secara terang benderang, jadi Rasulullah melakukan i'dad imani, persiapan iman. Melatih mereka selama 3 tahun, menggembleng para sahabat-sahabat Nabi langsung di sekolah, di madrasah terbaik, terhebat sepanjang sejarah manusia, yakni di Darul Arqam. Jadi memang para sahabat dipersiapkan dengan persiapan yang sangat luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebayangkan bagaimana situasi yang memang saat itu Rasulullah langsung memberikan pelajaran terbaiknya untuk para sahabat yang saat itu adalah as-sabiqunal awwalun, yang mereka akan menjadi sebuah pengusung dakwah, yang mereka akan menjadi seorang pemimpin umat, yang mereka akan menjadi seorang pemimpin-pemimpin tangguh, bahkan bisa menundukkan kaum kafir di saat itu, yang mereka ini adalah orang-orang yang
dipimpin langsung, diajarkan langsung dengan seorang pemimpin seluruh manusia, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mengambil ibroh dan menjadikan sebuah hikmah dalam sirah nabawiyah ini tentang bagaimana sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan pelajaran terbaiknya kepada para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Insya Allah kita bisa menjadikan para sahabat ini sosok idola terbaik di dalam kehidupan kita, dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan terbaik di dalam kehidupan kita untuk mencari sebuah kebahagiaan akhirat, yakni dengan tidak melupakan kehidupan kita di dunia ini. Barakallahu fikum wa faqakumullahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.